Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan. Semoga kawan-kawan diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Baiklah, di video ini tentang algoritma pemrograman, kita masuk mengenal pemrograman berorientasi objek yang terbagi atas 5, yaitu yang pertama kelas, yang kedua metode, yang ketiga konstruktor, yang keempat modifier, yang kelima objek. Kita masuk yang pertama, yaitu kelas. Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut atau properties, behavior, dan relasi ke objek lain. Contoh sintaknya: kelas, nama kelas, dan disertai nanti dengan isi kelasnya. Nama kelas di sini merupakan contoh kelasnya. Bisa disesuaikan nanti dengan nama kelas yang ingin dibuat. Selanjutnya yang kedua, yaitu metode. Ada 4 bagian dasar yang dimiliki metode. Yang pertama, nama metode. Yang kedua, tipe objek atau tipe primitif yang dikembalikan metode. Yang ketiga, daftar parameter. Dan yang keempat, badan atau isi metode. Metode sendiri merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Metode didefinisikan pada kelas, akan tetapi dipanggil melalui objek. Metode menentukan perilaku objek, yakni apa yang terjadi ketika objek itu dibuat, serta berbagai operasi yang dapat dilakukan objek. Contohnya, public static metodku. Metodku di sini merupakan contoh penulisan metodenya dan disertai dengan contoh berikutnya: mahasiswa cowok sama dengan neo anak SI cowok titik metodku Baim. Jadi untuk memanggil metodku yang di atas ini dibuat lagi di bawah, memanggilnya metodku. Begitu juga yang di bawah, metodku merupakan contoh penulisan metodenya. Masuk yang ketiga, yaitu konstruktor. Konstruktor merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat. Hal mendasar yang perlu diperhatikan yaitu: yang pertama, nama konstruktor sama dengan nama kelas. Jadi tidak boleh beda, harus sama. Yang kedua, tidak ada return type yang diberikan ke dalam konstruktor signature. Yang ketiga, tidak ada return statement di dalam tubuh konstruktor. Contoh programnya dari sini mendefinisikan konstruktor dengan parameter, yaitu di sini di barisan ini kotak double P double L double L. Konstruktornya definisikan dengan parameter. Parameternya itu ya ini di dalam kurung ini double P double L double T. Ini merupakan isi parameternya. Jadi konstruktornya dapat didefinisikan dengan parameter di barisan ini. Seperti ini contohnya. Selanjutnya demo konstruktor 2. Ini berbeda dengan yang parameter karena dia di sini di dalam kurung ini sistem out print ln buka kurung volume K1 sama dengan tambah K1 hitung volume. Nah, konstruktornya itu adalah di dalam kurung ini. Volume K1 hitung volume. Ini merupakan contoh konstruktornya. Masuk yang selanjutnya, yaitu modifier. Modifier adalah kata, phrase,
atau clause yang berfungsi sebagai adjektif atau adverb yang menerangkan kata atau kelompok kata lain. Sebagai adjektif dan adverb ketika berfungsi sebagai A. Adjektif dapat berupa simple adjektif, adjective phrase, clause participle, infinitive. Modifier menerangkan noun. Yang B. Adverb dapat berupa simple adverb, adverb phrase, clause, preposition phrase, infinitive. Kata ini menerangkan verb, adjektif, atau adverb lain. Nah, contoh program modifiernya: public class bank balance, public string owner, public imbalance, public bank balance. Nah, untuk modifiernya sendiri yaitu dari kata public ini. Public string, public in, public bank. Public ini merupakan contoh modifiernya. Ada juga contoh lain nanti yang sering dijumpai, yaitu biasanya public static diikuti apa? Public static. Itu merupakan juga contoh modifier lainnya. Masuk yang terakhir yaitu objek. Objek adalah instance dari kelas. Jika kelas secara umum merepresentasikan template sebuah objek, sebuah instance adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Contohnya dari kelas buah-buahan, kita dapat membuat objeknya mangga, pisang, apel, dan lain-lain. Untuk membuat objek, kita menggunakan perintah new dengan sebuah nama kelas yang akan dibuat sebagai instance dari kelas tersebut. Contohnya ini string str sama dengan new string, random r sama dengan new random, pegawai p2 sama dengan new pegawai, date hari sama dengan new date. Kata new-nya ini merupakan bahwa ini barisan ini merupakan pembuatan objek baru dengan kata new ini. Itu contohnya. Jadi kalau ada yang barisan seperti ini new ini merupakan barisan untuk membuat objek baru. Ya, segitu saja yang bisa dijelaskan untuk kawan-kawan di video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.